Baik, kami lanjutkan kembali terkait dengan pembahasan OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, dan kami sudah bersama dengan narsum kami. Lalu kita sapa terlebih dahulu ke mantan Komisioner KPK, Bang Saud Situmorang. Bang Saud, tadi kita lihat sejumlah puluhan mobil, lalu juga ada mungkin belasan motor yang juga sudah disita oleh KPK. Dari Wakil Ketua KPK, Pak Fitro menyebutkan bahwa uang juga ada disita walaupun tidak disebutkan nominalnya, namun diduga telah lama ada dugaan pemerasan ini. Menurut Anda seperti apa bahwa ini salah satu modus yang juga diduga sebagai praktik yang berada di Kemenaker? Pertama ya tentu kita harus melihat juga bahwa konstruksi dari sebuah OTT itu kan selalu saja diawali oleh whistleblower, apakah itu dari masyarakat atau dari lingkungan tempat yang bersangkutan kerja, sehingga kemudian KPK bisa memastikan terjadi suatu peristiwa pidana, kemudian mereka melakukan klarifikasi secara tertutup. Setelah menemukan dua bukti, mereka melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu dimulai melakukan surveillance, take out, menyadap dan seterusnya, sehingga kemudian ketika kemudian diamati terjadi peristiwa pidana yang disebut sebagai OTT. Nah, kemudian ketika mereka mengambil beberapa barang bukti, tentu ada hal-hal yang mereka lebih paham ya. Kita nggak ngerti apakah itu ada kaitan langsung tidak langsung dengan peristiwa pidana yang disebut sebagai beberapa media itu disebutnya pemerasan dikaitkan dengan K3. Tentu mereka yang lebih paham apakah itu relevan dengan peristiwa pidananya. Kalau umpamanya dilakukan umpamanya tidak ada dengan model-model transfer atau dilakukan dengan cash atau apa, itu pasti penyidik yang lebih paham di sana, sehingga kita belum bisa masuk detail di situ apakah mobil atau barang apapun yang diambil itu nanti ada kaitan langsung tidak langsung dengan peristiwa pidananya. Nah, itu dulu sementara, Mas. Oke. Tapi sebelum ke Pak Sudeson, saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi, Anda tentu melihat ini ada sejumlah mobil-mobil yang disita. Anda sempat mengenali atau salah satunya mobil yang dimiliki oleh Mas Wamen Noel? Ya, tadi saya tidak melihat ya mobil itu karena tadi kamera saya tertutup itu gitu. Tapi sepengetahuan saya, beliau itu tidak bisa menyetir mobil ya, selalu diantar oleh istri beliau kemana-mana gitu. Ya, cuma ini agak kaget bahwasanya itu banyak mobil yang dikatakan itu ada puluhan mobil. Apakah puluhan mobil itu hanya untuk Pak Wamen misalnya? Ataukah itu dari akumulasi dari seluruh 10 orang yang kena OTT itu gitu loh. Nah, ini mesti ada klarifikasi untuk itu nanti ya. Ya memang sebaiknya kita juga menunggu rilis resmi dari KPK tentang OTT ini. Baik. Begitu Juno. Baik. Saya ke Pak Sudeson. Pak Sudeson, ini merupakan OTT KPK terhadap jajaran atau pembantu dari Presiden Prabowo, dan ini juga belum genap setahun bahwa OTT yang terkena adalah Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer. Pandangan Anda, Pak Sudeson? Ya, pertama tentu kami sangat sedih ya melihat peristiwa ini. Apalagi Presiden bukan saja satu kali, berkali-kali di dalam pidato. Bahkan Presiden sangat keras kan. Ya, terakhir di sidang MPR ya kalau tidak salah. Sidang MPR keras sekali beliau mengatakan. Nah, seharusnya pembantu-pembantu beliau itu menangkap arah kebijakan dari Presiden seperti itu dan secepatnya meninggalkan perilaku-perilaku koruptif seperti ini ya. Tapi saya juga mau memberikan apresiasi kepada KPK yang bertindak sangat cepat, dan tentu ini merupakan suatu prestasi yang baik bagi KPK. Nah, ke depan ini terus terang ya, bagi ini ada rekan kami sesama anggota Komisi 3 tadi mengatakan ini kan gol bunuh diri ya. Di bawah Presiden langsung melakukan peristiwa seperti ini ya, tentu kita semua menjadi malu terjadi. Tetapi saya itu ingin melihat begini, ada dua hal yang penting yang harus kita lihat, yaitu di Kementerian Tenaga Kerjaan ini udah berkali-kali, bukan satu kali, ya kan? Dan tadi yang dikatakan fakta-fakta integritas itu, menurut saya percuma itu. Ya, harus dilakukan apa?
kenapa sertifikat K3 ini menteri atau wakil menteri harus ikut terlibat? Serahkan itu kepada pihak yang punya keahlian. Jangan lagi ikut mencampuri itu. Ya toh? Itu kenapa diserahkan kepada outsourcing supaya menghindari persentuhan antara kementerian atau instansi yang terkait dengan pihak-pihak dengan warga masyarakat. Kan itu tujuannya. Untuk menghilangkan kemudian ya orang yang mulai memeras dan sebagainya. Tadi kan perkataan pemerasan itu menurut kami malu tuh. Malu sekali. Ya, pemerasan itu kan di dalam dunia gangster itu kan perilaku orang primitif. Ya, orang kalau kata-kata pemerasan itu malu tuh. Ya, dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua begitu loh. Baik. Nah, Oke. ini jadi acuan bagi seluruh pembantu presiden bahwa ini perilaku ini mempermalukan kita semua. Bayangkan aja presiden dengan pidatonya yang sangat keras dan berapi-api, di belakang itu dipermalukan seperti ini. Oke. Ya, Baik, saya kita minta ke Bang. kepada KPK untuk mengungkap dan menangkap semua yang terlibat di dalamnya. Kira-kira Baik. demikian. Baik, kita ke Bang Saud. Bang Saud, ini juga sebelumnya kalau berkaca ada kasus juga dugaan pemerasan pada periode sebelumnya terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan itu juga saat ini masih dalam pengusutan KPK dan ada 8 tersangka. Dan Anda melihat seperti apa untuk sertifikasi K3 ini, dugaan pemerasan ini juga turut terjadi? Ya, itu tadi bahwa tentulah mereka masuk di core bisnisnya dia. Core bisnisnya itu kan macam-macam, ada izin kerja, terus sertifikasi K3 dan lain-lain. Yang intinya adalah bagaimana itu bisa dijalankan kalau memang kemudian kaitannya ada perilaku yang terganggu dengan integritas. Ya tentu KPK masuk dengan penindakan. Karena saya juga periode sebelumnya juga melakukan kunjungan ke kementerian itu untuk kemudian kita berdiskusi mengenai tata kelola. Tetapi tata kelola itu kan lagi-lagi kan kita nggak bisa memantau 24 jam di situ. Kemudian menteri yang kemudian belum ada kurang dari setahun sudah bisa melakukan satu peristiwa pidana yang apalagi kalau dengan pemerasan dan seterusnya, itu kan menjadi pertanyaan. Tapi Anda ada melihat ada kaitan dengan fakta integritas yang baru saja ditandatangani 19 Agustus kemarin, Pak Bang Saud? Ya, itu kan sangat normatif ya. Okay. Bahkan kan itu disumpah itu di depan presiden juga. Ya kan? Itu mana lebih tinggi sebenarnya. Jadi maksud saya begini loh. Oke. Baik. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Bang Saud, kita tahan sementara. Ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan penyidikan ataupun OTT KPK yang terjadi semalam. Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan pembahasan OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Lalu kita sambungkan kembali pembahasan kami dengan Bang Saud Sitomorang, mantan komisioner KPK. Bang, tadi dari KPK menyebutkan bahwa ada pihak swasta juga yang tengah diperiksa saat ini secara intensif, dan juga dari barang bukti bahwa mobil-mobil itu juga terdapat dari sejumlah pihak. Anda melihatnya seperti apa dengan adanya pihak swasta dan pemerasan, ataupun ini ada juga unsur gratifikasi di sana? Ya, kalau bahasnya tadinya disebutkan soal K3 itu kan itu standarisasi yang udah ada ISO-nya secara internasional. Kalau umpamanya sebuah perusahaan yang di dalamnya ada server, tentu itu ada standar-standar, bahkan pemadam kebakarannya itu disebutnya pemadam kebakaran dengan kering gitu ya. Standar-standar itu ada semuanya. Kalau hotel seperti apa, kalau industri ini seperti apa. Nah, itu semuanya kan tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan pekerja. Dia mulai datang, dia bekerja di pabrik, dia pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Kemudian kalau standar-standar itu diturunkan, apakah karena memang katakanlah swastanya ada masalah dalam kaitan tadi memenuhi, tadi kita ambil contoh pemadam kebakaran yang bahannya yang disebutnya pemadam kebakaran kering, serbuk kering tuh mungkin mahal, sedangkan dia udah expired harus diganti dan seterusnya. Itu standar-standar itu kan bisa di markdown atau diturunkan sehingga kemudian ke dalam hal ini kementerian melakukan apa yang disebut sebagai transnasional itu. Jadi secara keseluruhan swastanya itu menjadi bagian yang sangat sulit untuk kemudian bisa
apa namanya dikeluar dari katakanlah isu pemerasan itu, kalau memang mereka standar-standarnya itu diturunkan, sedangkan kementerian kan harus membina supaya standar internasional dipenuhi. Itu kan ada ISO-nya itu. Ya. Jadi maksudnya gini loh. Ketika kemudian itu standar diturunkan, kalau kita masih fokus di K3 dulu ya, kita belum yang lain-lain ya, karena yang diungkap ke permukaan sementara isu K3 ini. Jadi saya pikir ini harus ada pemberatan ini, karena ini menyangkut keselamatan dan daya saing kita juga, karena ini menyangkut segala macam pekerjaan yang menyangkut tenaga kerja. Baik. Itu kan tidak bisa di luar daripada standar ISO yang dimiliki gitu. Baik, oke, saya ke Pak Sudirson. Pak Sudirson, ini bahwa ini salah satu menteri dan juga wakil menteri yang kemudian ini jajaran pembantu dari presiden, dan juga ucapan keras dari presiden dan juga Mensesnek menyebutkan bahwa korupsi di pemerintahan ataupun institusi ini sudah memasuki stadium 4 atau penyakit yang cukup akut gitu ya. Nah, dalam pandangan Anda bahwa ini tanda bahwa KPK juga akan terus menggalakkan OTT, dan pandangan Anda sebagai Komisi 3 seperti apa? Jadi saya berpendapat begini, kita fokus pada K3 ya. Kalau kita bicara mengenai materi dari perkara ini kan belum diungkap oleh KPK. Sehingga sebaiknya kita tidak menduga-duga. Tetapi yang paling penting dari persoalan ini K3, kenapa begitu? Saya pakai istilah begini, kepala dilepas, buntut dipegang. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Saud itu kan, itu misalnya syarat pemadam kebakaran ada syaratnya, standarnya harus begini, memenuhi syarat begini, anti api dan sebagainya, ya kan? Lalu itu kemudian nanti ya di-approve oleh pejabat-pejabat tertentu di kementerian. Nah, kalau di-approve begitu, ada unsur permainan lagi. Jadi sampai kapanpun akan jatuh banyak korban. Baik. Pengusaha itu intinya mereka mau mudah. Mereka tidak mau dipersulit. Yang kedua, mereka itu nanti di dalam persoalan ini, kalau bisa saya persyaratan itu saya turunkan, ngapain saya harus sesuai dengan ISO, ya kan? Nah, tadi yang seperti Pak Saud bilang, ya kan? Pengusaha itu kan otaknya tuh selalu pikir untung. Baik, kita tangkap poinnya. Sebentar Pak, sebentar. Let me speak. Keselamatan daripada pekerja itu kalau perlu kita korbankan. Nah, disitulah kesempatan kong kali kong di situ kan. Karena yang tadi saya bilang itu, kepala dilepas, buntut dipegang. Ya kan? Maka itu yang saya setuju sekali dengan Pak Saud tadi yang ngomong, pemberatan itu. Pemberatan dan juga kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan juga terkait dengan pemeriksaan intensif. Bukan masalah jumlah uang ya Pak. Wait, let me 1 minute. Bukan masalah jumlah uangnya, bukan masalah jumlah uang. Mindsetnya yang jahat itu yang harus kita berantas. Kira-kira demikian. Baik, pemberantasan korupsi menjadi komitmen dari pemerintahan Prabowo Gibran, dan juga kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari KPK untuk penyidikan OTT Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK, Pak Sudison Tandra dari DPR, dan juga Mas Andi Aswan dari Joman.